Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Septiani dengan NIM 1219003. Saya Zatul Yazida dengan NIM 1219014. Saya Rizky Cesara Nugra dengan NIM 1219017. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu Jurnal Teori Bahasa dan Otomata. Judul kami penerapan Finite State Automata pada pengajuan berkas penyedia dalam layanan pengadaan secara elektronik. Halamannya 282 sampai 289. Tahun terbitnya Oktober 2021. Penulisnya Feni Yulianti, Susanto, Ahmad Baihak, Eni Heni Harmaliani, dan Windu Gata. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Unit Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Tugas unit pengelola layanan pengadaan secara elektronik diantaranya adalah unit yang melaksanakan fungsi sebagai fasilitator pengguna sistem pengadaan secara elektronik dan melaksanakan registrasi dan verifikasi seluruh pengguna sistem informasi pengadaan barang atau jasa. Dalam pelaksanaan registrasi dan verifikasi, pengguna pada sistem dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyedia dan non-penyedia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa pada sistem dan yang melakukan tender atau non-tender, sedangkan non-penyedia adalah pengguna internal kementerian atau lembaga, perangkat daerah, KLPD, seperti pengelola layanan pengadaan secara elektronik LPSE, kelompok kerja, Pokja, pemilihan atau pejabat pengadaan. Kita masuk ke permasalahan. Semenjak munculnya wabah COVID-19, LPSE mengikuti arahan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan yang disebut LKPP, yaitu melakukan proses verifikasi tidak dilakukan dengan tatap muka, meminimalisir verifikator bertemu langsung dengan banyak orang. Jadi proses verifikasi penyediaan pada unit pengelola LPSE dilakukan secara daring. Selama pandemi ini, setelah penyedia melakukan registrasi di aplikasi SPSE, penyedia diharuskan untuk mengirimkan berkas persyaratan melalui email. Banyaknya permintaan verifikasi yang masuk dan jumlah berkas yang diperiksa tiap perusahaan juga banyak menjadikan proses verifikasi seperti ini kurang efisiensi. Permasalahan yang lain adalah dokumen digital perusahaan tidak tersimpan dengan baik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan adanya sistem aplikasi yang diharapkan dapat membantu unit pengelola LPSE dalam melakukan proses verifikasi penyedia, mengefisienkan waktu dalam pengumpulan berkas persyaratan, dan dapat menyimpan berkas digital perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tahap pemahaman proses layanan. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap proses layanan verifikasi dokumen penyedia. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh penyedia. Yang kedua, tahap perancangan Finite State Automata. Pada tahap ini dilakukan perancangan FSA menggunakan DFA. Dan yang ketiga, tahap perancangan aplikasi verifikasi penyedia. Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi menggunakan flowchart. Dan yang terakhir yaitu tahap desain aplikasi verifikasi penyedia. Pada tahap ini dilakukan desain tampilan antarmuka aplikasi verifikasi penyedia. Kita masuk ke hasil penelitian, di mana proses verifikasi penyedia dimulai dari pengajuan surat permohonan verifikasi dokumen penyedia kepada Kepala UP Layanan Pengadaan secara Elektronik, dilengkapi dengan form pendaftaran dan form ikut serta. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi masukan. Jika sesuai, maka sistem akan menerima inputan dan dapat melanjutkan ke proses verifikasi berkas. Nah, berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, FSA dengan jenis DFA sangat sesuai dalam penggambaran kerja. Aplikasi pengajuan verifikasi penyedia, dokumen verifikasi penyedia ini diajukan dengan memenuhi kondisi yang harus dipersyaratkan seperti surat permohonan, formulir pendaftaran, formulir ikut serta, dan dokumen pendukung penyedia. Dengan diterapkan penelitian ini diharapkan dapat membantu unit pengelola LPSE dalam pemeriksaan berkas, karena berkas yang diperiksa dipastikan sudah lengkap dan verifikator tidak perlu melakukan pemeriksaan lengkap berkas lagi. Selain dapat membantu LPSE penyimpanan berkas digital dokumen penyedia.
kasih. Inilah hasil dari presentasi review jurnal kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.